Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United menembus final Piala FA 2022-2023 setelah bermain imbang 0-0 selama 120 menit. Setan Merah mengalahkan Brighton and Hove Albion di adu penalti. Pada pertandingan di Wembley Stadium pada Minggu 23 April 2023 malam waktu Indonesia Barat, Brighton unggul penguasaan bola 61% berbanding 39% milik MU. Tapi kedua tim sama-sama punya 15 attempt sepanjang 2 jam. 5 on goal untuk Brighton dan 6 on goal untuk MU. Duel harus dituntaskan lewat adu penalti yang dimenangi MU dengan skor 7-6. The Red Devils lolos ke final Piala FA untuk menghadapi Manchester City pada tanggal 3 Juni 2023. Victor Lindelof terpilih menjadi Man of the Match pertandingan semifinal Piala FA 2022-2023 antara Brighton versus Manchester United versi MRF Football. Sang bek menjadi pembeda di laga ini. Terpilihnya Lindelof sebagai Man of the Match tidak terlepas dari apiknya performa sang bek sepanjang laga. Dipasang sebagai tandem Luke Shaw, Lindelof mampu mengordinir pertahanan MU dengan baik. Ia membuat komunikasi antara bek MU berjalan lancar. Ia juga membuat beberapa tackle dan intercept krusial sepanjang laga. Alhasil aliran serangan Brighton tidak maksimal di laga ini. Alasan terakhir mengapa Lindelof menjadi Man of the Match di laga ini karena ia jadi penentu kemenangan MU. Lindelof yang mendapatkan jatah menendang penalti setelah March mampu melesakkan bola ke gawang Robert Sanchez sehingga MU menang dengan skor 7-6. Sehingga Setan Merah bisa lolos ke final. Dengan kontribusi apiknya itu, Lindelof layak mendapatkan predikat pemain terbaik di laga ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag memuji penampilan para pemain saat mengalahkan Brighton pada babak semifinal Piala FA di Stadion Wembley. Menurut dia, para pemainnya telah bangkit setelah tersingkir dari ajang Liga Eropa tengah pekan lalu. Dalam pertandingan tersebut, ia juga memuji penampilan Victor Lindelof yang berhasil mencetak tendangan penalti kemenangan Setan Merah. Dia cukup keren dalam hal adu penalti, dan dia cukup bagus secara umum. Saya pikir Victor Lindelof dan Luke Shaw bermain brilian. Mereka bekerja sama dengan Casemiro. Tentang David De Gea yang mampu menjaga gawang tidak kebobolan, Erik ten Hag mengatakan bahwa saya sangat terkesan dengannya. Dia melakukan beberapa penyelamatan brilian. Sangat menyakitkan ketika dia melakukan kesalahan pada hari Kamis lalu. Seringkali ketika Anda melakukan kesalahan sebagai penjaga gawang, Anda dihukum. Namun kami bangkit kembali hari ini. Pemain Manchester United Wout Weghorst melakukan aksi mencium bola yang jadi sumber petaka buat Brighton pada semifinal Piala FA di Stadion Wembley. Dilansir dari Sport Bible, Weghorst ditenggarai jadi salah satu sosok yang menentukan kesuksesan MU melangkah final Piala FA. Weghorst yang maju sebagai penendang ke-6 MU dalam drama adu penalti. Ia melaksanakan tugas dengan baik karena tendangannya tidak mampu dibaca kiper Brighton, Robert Sanchez. Seusai mencetak gol, Weghorst memegang bola yang baru saja ditendangnya. Weghorst lantas mencium bola tersebut lalu diberikan kepada penendang ke-7 Brighton, Solly March. Entah suatu kebetulan atau tidak, Solly March gagal melaksanakan tugas sebagai eksekutor ke-7 The Seagulls. Tendangannya justru berada di atas mistar gawang yang dikawal David De Gea. Momen itu tidak disia-siakan Victor Lindelof yang maju sebagai penendang ke-7 MU. Pemain asal Swedia itu bisa memperdaya Sanchez dengan membawa MU menang 7-6 atas tim asuhan Roberto De Zerbi.
Erik ten Hag mengatakan timnya akan melakukan segalanya untuk mencoba dan menghancurkan harapan treble Manchester City. Manchester United akan bertemu Manchester City di final Piala FA setelah mengalahkan Brighton lewat drama adu penalti di babak 4 besar Minggu 23 April malam waktu Indonesia Barat. Saya mengerti perasaan fans Manchester United tentang itu. Kami akan melakukan segalanya untuk memberikan trofi itu kepada mereka. Kami akan mengerahkan segalanya. Jika itu memerlukan segalanya, pokoknya lebih dari 100%. Fans bisa memegang itu, katanya kepada wartawan. Kami memiliki bukti bahwa kami bisa bermain seusai mengalahkan Manchester City dengan skor 2-1 di Old Trafford. Kemudian kami harus memainkan permainan yang sempurna. Kuncinya, saya tidak akan memberitahukan Anda, saya menyimpannya untuk diri saya sendiri. Kami harus melakukannya lagi. Pertama-tama, Anda harus fokus pada permainan yang berbeda. Kami harus berada di 4 besar. Bek Manchester United Luke Shaw senang dengan reaksi yang ditunjukkan timnya untuk bangkit dari kekecewaan di Eropa dan mengamankan tiket ke final Piala FA dengan menyingkirkan Brighton. Berbicara kepada MU TV, usai pertandingan yang kami beritakan dari situs resmi klub, Luke Shaw mengatakan bahwa Manchester United kurang melakukan banyak hal selama kekalahan mereka di Liga Eropa melawan Sevilla. Bek kiri yang dimainkan sebagai bek tengah melawan Brighton itu mengatakan bahwa Liga Eropa sangat penting bagi mereka, tapi mereka juga ingin memenangkan Piala FA di mana mereka harus melawan tim yang sangat bagus di semifinal. Pada akhirnya, pemain internasional Inggris itu bangga dengan reaksi timnya. Ia mengatakan, kami harus memberikan segalanya hari ini, dan saya senang untuk tim dan bagi kami bahwa kami berada di final lainnya. Manchester United selanjutnya akan menantang rival sekota Manchester City di pertandingan final Piala FA yang akan digelar pada awal Juni mendatang di Stadion Wembley. Luke Shaw menambahkan bahwa pertandingan melawan The Citizen selalu spesial, namun menegaskan bahwa untuk memenangkan trofi, mereka harus bisa menghadapi tantangan terbesar. Luke Shaw bermain sebagai bek tengah bagi Manchester United karena duet bek tengah utama Rafael Varane dan Lisandro Martinez cedera, sementara Maguire tidak tersedia karena scoring. Luke Shaw kemudian memberikan pujian kepada Lindelof yang menjadi penentu timnya di babak adu penalti. Runtuhnya duet Rafael Varane dan Lisandro Martinez membuat tim Liga Inggris Manchester United patut mengincar 4 bek ini. Siapa saja? Yang pertama, Pau Torres. Bek timnas Spanyol ini sejatinya menjadi salah satu pemain yang diidamkan Manchester United sejak era kepelatihan Ole Gunnar Solskjaer. Kepindahan Pau Torres sebenarnya nyaris terjadi pada bursa transfer musim panas 2023, tetapi Erik ten Hag memilih Lisandro Martinez. Yang kedua, Benjamin Pavard. Bek selanjutnya yang dapat didatangkan oleh MU adalah Benjamin Pavard yang berulang kali dikabarkan akan hengkang dari Bayern Munchen. Yang ketiga, Evan Ndicka. Bek selanjutnya yang bisa didatangkan MU bahkan dengan gratis pada bursa transfer musim panas 2023 adalah pemain Eintracht Frankfurt, Evan Ndicka. Usia yang masih muda, 23 tahun menjadi keunggulan Ndicka selain juga kemampuannya yang unggul bersama Eintracht Frankfurt. Hanya saja untuk mendatangkan pemain yang satu ini, MU mesti bersaing dengan Barcelona yang tak mau kehilangan buruan gratisan. Yang keempat, Kim Min-jae. Pemain timnas Korea Selatan ini menjadi target selanjutnya yang cukup realistis untuk didatangkan MU pada bursa transfer musim panas 2023. Hanya saja klub Liga Inggris Manchester United harus merogoh kocek dalam-dalam demi mendatangkan Kim Min-jae. Manchester United tampaknya membayar harga yang cukup mahal karena kurangnya kedalaman skuad yang berkualitas untuk bisa menantang setiap trofi di semua turnamen yang mereka ikuti. Seperti yang diberitakan Daily Mail, manajer Erik ten Hag tidak cukup beruntung dengan timnya di musim ini. Dengan banyak masalah cedera dan scoring, dengan trio gelandang utama Bruno Fernandes, Christian Eriksen, dan Casemiro hanya bermain bersama sebanyak 7 kali di tahun 2023 ini. MU tidak pernah kalah ketika ketiga gelandang utama itu bermain bersama. Total bermain bersama dalam 17 kesempatan di musim ini, di mana klub menang dengan 15 kesempatan yang hanya imbang 2 kali.
Salah satu bukti betapa ketergantungannya MU pada trio gelandang utama mereka adalah ketika mereka dibantai 3-0 oleh Sevilla untuk mengakhiri harapan trofi mereka di Liga Eropa. Bruno absen di pertandingan itu karena skorsing dan timnya langsung kesulitan dalam menciptakan peluang dan mengirim umpan progresif ke depan. Sementara serangan yang juga tumpul ketika Marcus Rashford hanya cukup fit untuk menjadi starter di bangku cadangan. Harry Maguire sekali lagi menunjukkan betapa dia sangat tidak layak menjadi pemain MU, apalagi menjadi kapten. Di tengah absennya dua bek utama Rafael Varane dan Lisandro Martinez, dan pada akhirnya kekurangan kedalaman skuad yang berkualitas harus dibayar mahal Erik ten Hag dan timnya musim ini. Manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui bahwa pada musim depan timnya membutuhkan tambahan amunisi untuk membuat mereka lebih kompetitif. Kami harus mengakui bahwa terutama di lini depan, kami memiliki masalah sepanjang musim karena kami tidak memiliki pemain yang tepat di posisi tersebut, ujar ten Hag. Jika skuad sangat kuat sehingga Anda memiliki pemain dengan kualitas yang sama di setiap posisi, maka itu bagus. Saya pikir kami telah melakukan rotasi sepanjang musim, tetapi musim ini sangat gila dengan adanya Piala Dunia di antaranya karena banyak pemain kami yang pergi ke sana. Kemudian kami memainkan babak tambahan di Liga Eropa. Jadi mungkin kami memainkan pertandingan paling banyak dari semua tim di seluruh Eropa. Lini depan misalnya tidak sering tampil dengan kualitas sama karena cedera dan skorsing. Saya pikir para pemain pada titik tertentu sangat mampu dan kami memiliki pemain dalam skuad yang benar-benar dapat memikul beban dari begitu banyak pertandingan. Namun ketika Anda memainkan banyak pertandingan dan beban semakin tinggi, Anda harus melakukan rotasi karena Anda harus menjaga agar para pemain tetap bugar dan segar. Raksasa Liga Inggris Manchester United was-was bahwa striker incarannya yang membela Brentford, Ivan Toney, bisa dihukum berat. Menurut laporan yang beredar, MU dikabarkan masih berminat untuk menggait striker Brentford Ivan Toney pada bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Menurut Football Insider, MU menaruh minat yang besar pada Toney yang tampil brilian bersama The Beast pada musim ini. Pasalnya, pria berpaspor Inggris tersebut sudah menjaringkan 20 gol dan 5 assist dalam 32 penampilan di semua ajang musim ini. MU dipercaya akan melayangkan tawaran pada musim panas untuk Ivan Toney, tetapi mereka tetap was-was dengan larangan panjang yang bisa diterimanya. Bomber berusia 27 tahun tersebut menghadapi larangan panjang setelah didakwa dengan 232 pelanggaran aturan taruhan pada November lalu dan ditambah 30 pelanggaran lagi pada Desember 2022. Ivan Toney bisa saja diskors untuk waktu yang lama setelah kasusnya selesai, yang mana hal ini membuat setan merah was-was ingin melayangkan tawaran.